Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sistem operasi SI3B dengan beranggotakan Oka Setiabudi, Naufal Multazami, Elvina Abirahma, Dia Febriliana, dan Nabila Aulia ingin mempresentasikan perbandingan 3 distro Linux. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, ada kalanya kita harus mengetahui sejarah sistem operasi Linux itu apa sih? Linux merupakan sistem operasi berbasis open source. Kernel sistem operasi Linux diciptakan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 saat dia masih berada dalam masa kuliah di Universitas Helsinki, Finlandia. Jauh sebelum Linus Torvalds mengembangkan kernel Linux, Richard Stallman sudah terlebih dahulu mengembangkan proyek GNU. Nah, dalam proyek ini Stallman adalah menciptakan sistem operasi yang benar-benar free. Free di sini berarti bebas untuk dikembangkan. Free tidak selalu gratis. Ada berbagai kode program dikembangkan pada tahun 1991. Nah, kode ini terlihat terkumpul hanya kurang satu, yaitu kernel. Sementara itu, di tempat lain, Linus Torvalds yang saat itu masih menjadi mahasiswa di Universitas Helsinki mengembangkan proyek pribadi untuk mengembangkan kernel sistem operasi yang mirip dengan Unix atau disebut Unix-like. Proses development yang dilakukan oleh Linus baru sebatas kernel. Kernel yang ia kembangkan baru dapat membaca hard disk dan device yang terhubung ke komputer. Pada bulan September di tahun 1991, kernel ini diluncurkan dengan nama Linux. Kernel ini sendiri diberi versi 0.01. Kernel ini kemudian digabungkan dengan proyek GNU hingga terbentuklah nama GNU atau Linux. Nah, pada awal kemunculannya, yakni pada dekade 1990 sampai 2000, Linux hanya digunakan pada lingkungan aplikasi berskala besar, seperti web server, network server, dan database server. Namun, setelah itu, Linux mulai dikembangkan untuk desktop. Banyak variasi sistem operasi Linux atau yang disebut dengan distro Linux, mulai dari Red Hat, Debian, Slackware, beserta turunannya. Beserta turunannya itu seperti Red Hat memiliki distro turunan seperti Fedora dan CentOS. Debian memiliki distro turunan seperti Ubuntu dan Linux Mint. Sekarang sistem operasi Linux telah digunakan di berbagai infrastruktur dan berbagai hardware, mulai dari web server yang melayani puluhan ribu request per detik hingga aplikasi embedded. Selain itu, Linux juga menjadi tulang punggung berbagai perangkat kritis seperti satelit, kelistrikan, surveillance, hingga pada pesawat terbang. Adapun kelemahan sistem operasi Linux, yaitu tampilan interface yang sedikit rumit. Interface pada Linux ini mengharuskan penggunanya untuk cepat beradaptasi dan belajar dahulu tentang root, terminal, dan urusan lainnya. Dan ada juga kelemahannya, yaitu lemah digunakan untuk gaming. Sistem operasi ini tidak banyak mendukung gaming pada laptop maupun komputer. Hanya sedikit games yang dibuat di platform ini, sehingga untuk penggunaan yang lumayan senang dengan gaming dan menggunakan komputer untuk bermain game, maka menggunakan sistem operasi Linux tidaklah disarankan. Dan adapun berbagai versi Linux tidak cukup memiliki aplikasi bawaan. Seperti memiliki aplikasi bawaan yang cukup sedikit jika dibandingkan dengan sistem operasi lainnya. Ini disebabkan pengembangan aplikasi pada Linux membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga penggunaan harus bersabar menunggu update sistem operasi Linux. Dan adapun kelebihan sistem operasi Linux yaitu open source. Kelebihan Linux yang membuat sistem operasi ini banyak digunakan di server atau OS smartphone adalah open source. Artinya untuk bisa menggunakan Linux tidak perlu ada lisensi yang dibeli dengan harga yang lumayan seperti pada Windows. Dengan kata lain, sistem operasi Linux ini gratis. Siapapun
bisa menggunakan sistem operasi Linux sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dan ada kabel malware. Kabel malware merupakan keamanan Linux terhadap serangan malware bisa dijamin berbagai tingkat di atas yang lainnya. Tapi bukan berarti Linux tidak bisa terserang malware sama sekali. Hanya saja resikonya jauh lebih kecil dibandingkan sistem operasi lain. Misalnya Windows, karena Linux mengharuskan penggunanya untuk menjadi administrator terlebih dahulu jika ingin menjalankan program atau mengeksekusi kode tertentu. Dan yang terakhir, untuk kelebihan sistem operasi Linux adalah memiliki aplikasi bawaan yang cukup lengkap. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Alvina Abirahma. Baik, terima kasih Nabila Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang Linux Sandros. Sandros adalah distribusi yang berbasis Debian yang ditunjukkan untuk aplikasi desktop. Linux Sandros dibuat khusus untuk personal desktop. Sandros dibuat persis seperti tampilan dari Windows, serta dilengkapi dengan code waiver, crossover, sehingga dapat menjalankan program aplikasi Windows di OS Linux. Sandros Desktop diluncurkan pertama kali pada tanggal 16 Desember 2003. Sandros mengacu pada nama distro Linux dan perusahaan, yaitu Sandros Corporation yang membuatnya. Sandros Linux adalah sebuah distro Linux yang berdasarkan pada sistem KDE. Nama Sandros diambil dari gabungan X Windows, System, dan Pulau Andros di Yunani. Didirikan bulan Mei 2001 oleh Linux Global Partners. Perusahaan ini berkantor pusat di kota New York, Amerika Serikat. Distronya merupakan pengembangan dari Corel Linux yang berbasis Debian yang diakuisisi dari Corel Corporation pada bulan Agustus 2001 setelah Corel memutuskan meninggalkan pemasaran distro Linux. Sandros adalah salah satu pendiri desktop Linux Consortium dan anggota Interop Vendor Alliance. Tampilannya sangat mirip dengan Microsoft Windows, jadi mudah dan nyaman terutama bagi para pemula. Pada bulan Juli 2007, Sandros membeli Scalix, produk email dan kolaborasi Linux berbasis HP OpenMail. Pada bulan Juli 2008, Sandros mengakuisisi Linspire. Adapun fitur Sandros, yang pertama Camel, yang kedua KiCad, yang ketiga Thunderbird Mail, yang keempat Flow Charting, yang kelima Instant Message, yang keenam Presentation, yang ketujuh Spreadsheet, yang ke-8 Word Processor, yang ke-9 Real Player, yang ke-10 GIMP, yang ke-11 Video Player Sign, yang ke-12 Blender, yang terakhir itu ada MP3 Player XMMS. Adapun kelebihan dari Sandros, yaitu yang pertama, mengandung komponen proprietary sehingga mencegah distribusi ulang. Yang kedua, tidak sepenuhnya free. Yang ketiga, memerlukan biaya karena sistem operasi ini bersifat komersial. Yang keempat, KDE modifikasi tidak bisa diupdate sendiri. Sistem KDE-nya mengandung komponen proprietary sehingga mencegah distribusi ulang. Dan adapun kelebihan dari Sandros yaitu user-friendly, didesain untuk pemula, manajemen partisi terintegrasi, aplikasi berkualitas dari para engineer Sandros, kompatibilitas dengan file format Microsoft, dan yang terakhir, sangat cocok bagi yang ingin imigrasi ke Linux dengan mudah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dia Febriliana. Baik, terima kasih Alvina. Sekarang saya akan menjelaskan Linux Ubuntu. Ubuntu merupakan salah satu distribusi Linux yang berbasis Debian. Ubuntu didistribusikan sebagai perangkat lunak bebas dengan sumber terbuka yang dirilis pada tanggal 20 Oktober 2004. Secara resmi, Ubuntu dirilis dalam 3 edisi yang berbeda, yaitu desktop untuk komputer pribadi, server untuk server dan komputasi awan, dan juga core untuk perangkat IoT dan robot. Semua edisi Ubuntu dapat dijalankan di komputer atau mesin virtual saja. Proyek Ubuntu ini dikembangkan oleh Canonical Ltd dan beberapa komunitas pengembang lainnya. Canonical Ltd merupakan sebuah perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha Afrika Selatan dengan nama Mark Shuttleworth.
Perusahaan tersebut menyediakan pembaruan keamanan dan dukungan untuk setiap rilis Ubuntu, dimulai dari tanggal rilis hingga mencapai tanggal akhir masa pakai atau IOL yang ditentukan. Sejak perilisannya, Ubuntu dapat dikatakan sebagai sistem operasi pilihan bagi banyak pengguna distribusi Linux yang masih pemula karena kemudahan dalam menginstal dan mengoperasikannya. Terlebih dengan antarmuka default, Ubuntu terbaru dari edisi desktop adalah Gnome, di mana pengguna disediakan tampilan yang handal, stabil, bersih, dan juga dekorasi yang minimalis. Next, berikut fitur-fitur OS Ubuntu. Yang pertama, web browsing Ubuntu. Dalam web browsing Ubuntu ini memiliki segala yang dibutuhkan untuk menelusuri web dengan cepat dan aman. Mozilla Firefox datang sebagai standar dan Anda dapat memilih browser ini sebagai alternatif. Yang kedua, instalasi default Ubuntu. Instalasi default Ubuntu ini berisi berbagai macam perangkat lunak yang mencakup LibreOffice, Firefox, Thunderbird, Transmission, dan beberapa permainan ringan seperti Sudoku dan Catur. Dan banyak paket perangkat lunak tambahan dapat diakses dari Ubuntu Software yang bawaan yang sebelumnya Ubuntu Software Center serta alat manajemen paket berbasis APT lainnya. Selain banyak paket perangkat lunak tambahan yang tidak lagi diinstal secara default seperti Evolution, JIMP, Pidgin, dan Synaptic masih dapat diakses di repositori dan dapat diinstal oleh alat utama atau oleh alat manajemen paket berbasis APT lainnya. Keunggulan OS Ubuntu, yang pertama gratis, yang kedua privasi dan keamanan, yang ketiga bekerja dengan partisi hard disk drive, yang keempat aplikasi gratis, yang kelima mudah digunakan, yang keenam aksesibilitas, dan yang terakhir kabel terhadap virus. Kekurangan Linux Ubuntu, yang pertama tampilan menuntut adaptasi, yang kedua aplikasi relatif sedikit apabila dibandingkan dengan sistem operasi lain, dan yang terakhir kurang cocok untuk gaming. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Oka Setiabudi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Linux Fedora. Fedora merupakan sistem operasi berbasis Linux yang menampilkan perkembangan terakhir dalam perangkat lunak. Sama halnya dengan distro Linux lain, Fedora ini juga berbasis open source, sehingga memungkinkan banyak orang bisa melakukan kustomisasi pada OS tersebut untuk membuatnya jadi lebih baik. Fedora ini juga dibangun oleh banyak orang di seluruh dunia. Mereka bekerja sama dalam sebuah komunitas bernama Proyek Fedora. Semua orang boleh bergabung dalam komunitas ini supaya nantinya Fedora bisa terus berkembang. Kemudian fitur Fedora. Pada Fedora versi terbaru ada beberapa fitur baru yang telah dimasukkan ke dalamnya, mulai dari pembaca PDF Envies, OpenOffice 2.0 beta, serta compiler GCC4. Ada fitur menarik yang dimasukkan yakni paket send, di mana paket tersebut memungkinkan sejumlah virtual komputer agar bisa berjalan pada sebuah sistem fisik tunggal. Besar pangsa pasar yang dimiliki oleh Red Hat membuat ROM untuk Fedora tersedia banyak sekali di web. Anda pun nantinya juga tidak akan kesulitan dalam mendapatkan RPM yang pas sesuai dengan kebutuhan Anda nanti. Fedora sebagai distro premium ini memiliki kelebihan pada fitur keamanan yang mereka tawarkan. Fitur keamanan yang dimiliki Fedora Core ini membuatnya tidak hanya aman pada sisi lingkungan desktop saja, melainkan juga untuk lingkungan server yang mana bagian kestabilan dan keamanan menjadi hal yang sangat penting untuk dimiliki. Tingkat keamanan pada Fedora Core ini diperkuat oleh adanya paket SELinux atau Security Enhanced Linux yang memperketat privilege sistem pada beberapa daemon Unix. Dengan begini, nampak jika Fedora Project telah nampak satu kakinya pada personal desktop, sementara satu kakinya lagi berfokus pada dunia server. Namun ada kekurangan dari Fedora Core tersebut, di mana karena lisensi mereka langsung ini berupa open source, maka secara default Fedora Core tidak bisa menjalankan beberapa format media property seperti MP3, Windows Media maupun DVD. Namun secara keseluruhan, Fedora ini sebagai distro menjanjikan keamanan dan juga padat fitur. Selain itu, Fedora ini memiliki komunitas yang sangat besar di Amerika.
sehingga Anda pun tidak akan kesulitan jika menemui masalah dalam menjalankan OS tersebut. Lalu keunggulan Fedora. Fedora memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, Fedora merupakan distro yang aman, mapan, dan juga banyak fitur. Lalu yang kedua, penggunanya sangat luas. Sekitar 50% para pengguna Linux di Indonesia dan sangat populer terutama di Amerika. Kemudian yang ketiga, tingkat keamanan yang baik karena terdapat paket SE Linux atau Security Enhanced Linux. Yang keempat, dukungan yang baik, inovatif, tool konfigurasi desktop yang bagus. Kemudian yang terakhir, memiliki fitur yang menarik karena terdapat paket Xen yang secara default terdapat pada Fedora Core 4. Xen memungkinkan sejumlah virtual komputer untuk berjalan pada sistem fisik tunggal. Fedora pun memiliki kekurangannya. Yang pertama, kemampuannya tidak stabil, seperti Debian maupun Slackware untuk kebutuhan server. Kemudian yang kedua, Fedora merupakan distribusi untuk keperluan umum. Yang ketiga, tidak semudah ataupun secanggih SUSE maupun Mandrake untuk keperluan desktop. Yang terakhir, secara default, kemampuan multimedia dari Fedora ini kurang karena tidak bisa memutar file dalam format MP3, DVD, maupun Windows Media. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Naufal Multazami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbandingan 3 distro Linux. Yang pertama, Sandros. Kecepatan boot up system sedikit lebih cepat dibandingkan Linux yang lainnya. Daya respon sistem, respon lumayan cepat dibandingkan dengan Ubuntu. Kestabilan dan keamanannya, dengan keamanan dari Linux serta ditambahkan Sandros Security Suite Protect, membuat Sandros semakin kuat dengan serangan virus, spam atau spyware. Popularitas. Dari popularitas, Sandros kurang terkenal dikarenakan aplikasi dan tambahannya harus berbayar. Selanjutnya, Ubuntu. Kecepatan boot up system, pemilihan layanan dan konfigurasi default Ubuntu membuat boot up biasanya sedikit lebih cepat dari Debian. Dan setiap pada rilisnya, Ubuntu semakin bagus dan cepat dan akan tetap dikembangkan. Daya respon sistemnya cukup responsif. Bekerja menggunakan Ubuntu agaknya lebih cepat daripada menggunakan Debian. Hanya saja, tetap kalah oleh sistem kerja yang optimal seperti PLD, CatOS, dan ZenWalk. Keamanan dan kestabilan pada Ubuntu stabil dan keamanannya pun terjamin. Dari segi popularitas, Ubuntu menjadi sangat populer selama beberapa tahun terakhir. Dan saat ini menempati tempat pertama di peringkat DistroWatch. Penciptanya mengklaim bahwa ia memiliki lebih dari 8 juta pengguna di dunia nyata atau di seluruh dunia. Next, selanjutnya Fedora. Kecepatan boot up system, kecepatan pada Linux Fedora terbilang biasa saja. Pada daya respon sistem, kecepatan dan daya respon sistemnya masih bisa diterima, walaupun tidak ada optimasi spesial baik itu masalah desktop ataupun penggunanya sebagai server. Kestabilan dan keamanan pada Fedora terjamin karena memakai Security Enhanced Linux. Fitur Linux yang mengimplementasikan kebijaksanaan, keamanan Linux, dan Linux kernel. Dari segi popularitas dari Fedora menempati urutan kelima, masih di bawah Ubuntu. Sekian presentasi dari kelompok kami.